Aku membuka mata perlahan, mengerjap-ngerjap, mengambil gawaiku yang terus saja menjerit-jerit di atas meja. Ada beberapa panggilan tidak terjawab dari Mas Ibnu. Ada apa lagi? Dengan malas aku menekan, dia menghubungi pria yang sebentar lagi akan menjadi mantan suamiku itu. "Hei, perempuan matre, mana mobil Mas Ibnu?" teriak Lucy lantang dari ujung sambungan telepon. Aku segera menjauhkan gawaiku dari telinga. Rasanya gendang telingaku mau pecah mendengar teriakan perempuan ulet keket itu. Kirain dia sudah dieliminasi di kampung. Ternyata masih hidup bareng sama Mas Ibnu. "Kok diem? Mana mobil suami aku?" teriaknya lagi. Klik. Ku akhiri panggilan itu karena tadinya aku pikir ada hal penting yang mau Mas Ibnu bicarakan. Ternyata malah ulet bulu itu yang menghubungiku. Aku harus segera menjual mobil Mas Ibnu supaya tidak terus dipermasalahkan oleh Lucy. Toh barang itu memang hakku dan Raihan. Segera ku letakkan gawaiku kembali dan lekas membasuh tubuh karena jarum pendek jam sudah menunjuk ke angka 1. Aku harus segera melaksanakan ibadah sholat duhur dan setelahnya pergi ke pasar untuk membelikan baju koko serta sarung buat anakku. "An, saya mau ke pasar Mester dulu ya. Kamu hati-hati jaga tokonya. Kalau ada apa-apa, langsung hubungi saya atau Pak Bram," pesanku kepada Andita sambil berjalan terburu-buru karena sudah terlalu sore. "Iya, Bu Maila, hati-hati di jalan, Bu," sahut gadis berusia 25 tahun itu. "Assalamualaikum," melambaikan tangan sambil masuk ke dalam taksi online yang sudah aku pesan. Aku duduk dengan gelisah di dalam mobil karena jalanan yang begitu macet. Sementara jarum jam sudah menunjuk ke angka 14.30. Pasti sebentar lagi pasarnya tutup. Kasihan Raihan, kalau tidak segera aku belikan pakaian baru. Kalau aku beli di pasar kan bahannya bagus-bagus, tapi harganya masih terjangkau. Aku membelikan beberapa potong baju untuk anakku menggunakan uang tabunganku. Karena nggak mungkin kan aku minta sama Mas Ibnu. Dulu saja ketika keadaan rumah tangga kami masih baik-baik saja, dia selalu banyak alasan kalau aku meminta uang untuk membeli keperluan Raihan. "Pakai saja yang ada. Anak laki nggak usah terlalu dimanjakan. Jangan terlalu boros. Nyari duit itu nggak gampang," ucapnya selalu setiap kali aku melapor ke Mas Ibnu kalau baju dan kebutuhan Raihan yang lainnya di pesantren sudah harus diganti. "Bu, sudah sampai," kata sang driver menarikku dari lamunan. Gegas aku membayar ongkos taksi tersebut. Segera masuk ke dalam pasar, membeli setengah lusin baju koko serta semua perlengkapan Raihan lainnya. Untung saja sebelum aku pisah sama Mas Ibnu, aku sudah berhasil memindahkan 3/4 tabungan yang suamiku punya. Bahkan cincin berlian yang Lucy kenakan juga sudah aku ganti dengan yang imitasi, dan yang asli sudah aku amankan. Jadi tidak begitu rugi aku meninggalkan pria tidak berakhlak itu dengan gundiknya. Karena semua apa yang dia punya sudah aku ambil, dan kini pria itu hampir tidak memiliki apa-apa. Jangan dibilang aku jahat dan matre. Aku hanya mengambil hakku juga anakku. Masa dulu susah sama aku, giliran sudah punya segalanya orang lain yang menikmati? Kan tidak adil namanya. Setelah selesai belanja kebutuhan Raihan, aku segera pergi ke salon untuk perawatan rutin, lalu masuk ke dalam mall membeli barang yang tidak dijual di pasar. Saat berjalan menuju tempat sepatu, aku mendengar ada sedikit keributan di sana. Dan ketika aku perhatikan, sepertinya aku mengenal siapa yang sedang teriak-teriak di antara beberapa orang yang sedang berdiri mengerubunginya. Ada apa dengan dia? Karena jiwa penasaranku meronta-ronta, aku menghampiri sumber kegaduhan serta menanyakan ada masalah apa
dengan mbak-mbak cantik dan glamor yang berdiri di hadapanku. Dia nyobain sepatu. Sudah saya bilang gak muat, tapi dia maksa dan akhirnya sepatunya lecet. Giliran suruh bayar, mbaknya marah-marah. Terang seorang sales profesional yang sedang melayani wanita itu. Dasar, sepatunya saja yang jelek. Masa cuma dijajalin doang sama aku langsung rusak. Mereknya doang terkenal, tapi barangnya KW. Dengkus Lucy tidak kalah sengit. Lah, kan saya sudah bilang sisnya kecil mbak, gak muat sama mbak. Tapi mbaknya ngeyel dan tetap maksa nyobain. Tampik SPG menahan emosi. Mungkin dia pikir kakinya seperti Barbie kali mbak, kecil dan langsing. Orang kakinya big sis begitu. Timpalku menatap mencemooh. Lucy menarik lenganku, membawaku sedikit menjauh dari kerumunan orang-orang. Mailah, pinjam uang kamu 10 juta buat bayar ganti rugi sepatu itu, sama bayar yang sudah aku pilih, bisik Lucy. Aku mengernyitkan dahi, menatap heran wajah wanita berambut keemasan itu. Lah, kamu yang ngerusakin, kamu yang mau pakai, kenapa harus aku yang bayar? Melipat tangan di depan dada, ingin tahu reaksi Lucy jika aku tidak mau memberinya uang. Aku cuma punya uang 2 juta. Total belanjaan aku 7 juta. Dan sepatu yang lecet itu harganya hampir 3 juta, Mai. Bisiknya lagi. Ngapain mesti bisik-bisik sih? Kayak bocah lagi gak mau temenan sama teman mainnya saja. Kalau gak punya duit, ngapain belanja barang mahal, Lus? Aku pakai sepatu harga 300.000 awet. Menunjukkan sepatu yang sedang aku pakai. Kita beda kelas, Mai. Aku kan dari kelas atas, sedangkan kamu dari kalangan bawah. Wajar kalau kamu cukup pakai sepatu yang harganya 300.000. Cibirnya. Aku mengangkat satu ujung bibir, menatap heran wajah wanita yang tidak tahu diri itu. Sepertinya di rumah dia tidak punya kaca, jadi tidak nyadar kalau dia juga bukan siapa-siapa dan tidak memiliki apa-apa. Orang kaya kok mau bayar belanjaan 10 juta doang, gak mampu. Ejekku, seraya melenggang pergi meninggalkannya. Mailah, aku terkejut ketika Lucy tiba-tiba menarik hijabku hingga hampir terlepas. Dengan sigap aku mencekal lengan wanita ular itu, mencengkramnya kuat-kuat hingga dia meringis kesakitan. Kamu jangan berani macam-macam, Lucy. Aku bukan Maila yang dulu, yang bisa kamu injak-injak seenaknya. Kalau kamu berani macam-macam sama aku, kamu tanggung sendiri akibatnya. Tekanku sembari mempererat cengkraman hingga mata perempuan berebut suami orang itu terlihat berkaca-kaca. Tolong, Lucy berteriak, membuat semua orang yang ada berlari ke arah kami dan menatap tajam ke arahku yang sedang mencengkram erat tangan Lucy. Bersambung.